Saudara, kita ke informasi berikutnya ini yang juga menjadi sorotan setelah adanya putusan vonis untuk Richard Eliezer pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kini Eliezer menunggu sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memastikan apakah Eliezer dapat kembali menjadi anggota Polri. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan, lalu seberapa besar peluang Eliezer menjadi anggota Polri? Jadi seberapa besar nih peluang dari Richard Eliezer untuk bisa kembali bergabung di institusi Polri? Kalau menurut saya ya sangat besar sekali peluangnya bisa kembali. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Menurutnya, Eliezer dihukum selama 1 tahun 6 bulan tersebut menjadi peluang besar Eliezer untuk menjadi anggota Polri kembali. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, hukuman yang diterima Eliezer tergolong tidak terlalu berat, sehingga mempunyai peluang besar untuk kembali ke Polri. Hukumannya kan cuma 1 tahun 6 bulan. Berarti dia tidak termasuk kategori yang paling berat, Pak, gitu. Oke. Jadi dari Perpol maupun dari Perkap dari 14 2011 maupun dari Perpol yang sekarang ini itu tidak termasuk dalam yang kategori yang berat karena hukumannya kan cuma 1 tahun 6 bulan. Jadi tidak pantas dia di PTDH. Itu gitu, Pak. Jadi pasti dia lebih ringan daripada itu. Berarti kalau mengacu pada pasal Perpol 7 tahun 2022 ini kemungkinan besar Richard Eliezer bisa kembali untuk menjadi anggota Polri. PTDH, tidak ada PTDH begitu. Kan dia kan belum di ini. Tidak Dia kan vonis. belum diponis. Betul. Kemudian kalau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan kepada anggota Polri bila dipidana penjara tanpa batasan waktu, ini berarti sudah tidak berlaku lagi, Pak. Mohon koreksiannya ini. Kan bunyinya kan segini, Pak. Sekarang kalau kita berpikir pada aturan nih, Pak, kode etik itu, Pak. Kode etik itu menjatuhkan PTDH itu kepada polisi yang memang sudah tidak pantas untuk dipertahankan di lingkungan kepolisian kan gitu. Ya kan, PTDH berarti itu orang itu pasti punya niat jahat, karakternya jelek, jahat, bohong, tidak jujur dan sebagainya, sehingga dia tidak pantas lagi ditaruh di polisi sehingga dia harus keluar. Itu logikanya, Pak, begitu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada peluang bagi Barada Eliezer untuk menjadi anggota Polri setelah menjalani hukumannya. Kapolri telah memerintahkan Divisi Propam Polri untuk menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi untuk menentukan kelanjutan karir Eliezer di Polri. Untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan untuk balik ke Brimob lagi ya, Pak? Balik ke Brimob itu terbuka, Pak? Ya, peluang itu ada. Kompolnas pun menilai pertimbangan hakim di pengadilan negeri akan jadi pertimbangan meringankan juga bagi sidang etik Eliezer. Menurut pengamatan kami dari hasil persidangan, putusannya, pertimbangan hakim, banyak hal yang nantinya tentunya akan menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Hingga saat ini, sidang kode etik masih dalam persiapan proses administrasi dan lain-lainnya oleh Divisi Propam. Apakah sang penguak fakta dalam kasus pembunuhan Yosua ini dapat terus mengabdi pada negara sebagai anggota Polri? Atau karirnya terhenti pasca vonis kasus pembunuhan Yosua? Tim Liputan, Kompas TV. Soal sidang etik Richard Eliezer, saudara, kini kita sapa jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan di Mabes Polri Jakarta. Asri, jadi sudah adakah informasi soal rencana sidang etik untuk Richard Eliezer akan digelar kapan? Terkait dengan sidang etik Eliezer, ini sudah ditentukan waktunya begitu oleh Divpropam Polri, kemudian juga sudah dibentuk komisi sidang etiknya, namun polisi memang belum merilis kapan hari ataupun juga tanggal dari penyelenggaraan sidang etik Eliezer itu sendiri, karena juga masih melengkapi sejumlah administrasi dan juga ada beberapa hal yang memang masih dipersiapkan begitu untuk kemudian nantinya bisa menentukan kapan tanggal sidang etik untuk Eliezer sendiri. Nantinya juga akan dirilis resmi oleh polisi kapan waktu pasti dari sidang etik Eliezer itu sendiri. Namun yang jelas juga tadi disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo bahwa sidang etik ini dapat digelar meskipun Eliezer masih dalam masa tahanan begitu. Dan terkait dengan apa yang akan dipertimbangkan oleh Komisi Etik nantinya dalam sidang etik Eliezer, tentu salah satunya adalah terkait dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nah, kita ketahui bersama Irina dan saudara kalau Eliezer ini divonis 1 tahun 6 bulan penjara.
artinya termasuk kategori yang ringan begitu, hukuman yang ringan, dan juga ini memiliki peluang besar untuk kembali bertugas di Polri begitu. Namun juga kembali kita harus menunggu bagaimana keputusan ataupun juga putusan nantinya yang akan disampaikan oleh Komisi Sidang Etik Eliezer sendiri. Nah, tadi juga ada tampak atau tim advokat penegak hukum dan keadilan yang mendatangi Propam Polri untuk melakukan permohonan pencabutan atas laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Eliezer pada tanggal 18 Juli 2022 lalu, bahwa tampak ini juga melakukan pelaporan begitu atas dugaan etik Eliezer. Kemudian tadi tampak sendiri mencabut laporan tersebut karena ini didasarkan atas putusan dari majelis hakim, kemudian juga sudah menilai bahwa Eliezer ini tidak terbukti sebagai pelaku utama, kemudian juga tidak memiliki niat untuk merampas nyawa Yosua, dan dari tampak sendiri ini berharap bahwa Eliezer bisa kembali bertugas sebagai anggota Polri begitu. Namun terkait dengan apa yang kemudian akan diputuskan ataupun juga bagaimana nasib Eliezer, apakah akan kembali bertugas sebagai anggota Polri ataupun juga bisa kembali ke Brimob seperti yang diinginkan Eliezer, ataukah harus terhenti, ini nanti akan diputuskan oleh Komisi Sidang Kode Etik Profesi Eliezer nanti. Dan kami akan informasikan kembali kapan sidang etik untuk Eliezer digelar nanti setelah adanya rilis resmi dari kepolisian. Irianda. Jadi kurang lebih keputusan untuk di sidangnya sudah ada, tinggal nunggu ya nanti kapan jadwal sidang etiknya untuk Richard Eliezer ini dilakukan. Terima kasih. Asri Gunawan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.